Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-74, 75 dan 76 dari surah Hud, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum ini kita telah beberapa kali mengkaji tentang kisah Nabi Ibrahim, yaitu mulai dari ayat yang ke-69, mulai dari ayat yang ke-69, 70, 71, dan kisah Nabi Ibrahim ini sampai ke ayat yang ke-76. Berarti pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang terakhir membicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan yang sebelum ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu-tamu, tapi bukan dari kalangan manusia. Meskipun berbentuk rupa manusia, tetapi sebenarnya adalah malaikat. Nabi Ibrahim awalnya tidak menyadari mereka itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, namun tamu-tamu itu tidak mau memakannya. Maka muncullah rasa takut pada diri Nabi Ibrahim. Karena kalau tamu tidak mau memakan makanan yang disuguhkan, maka boleh jadi tamu itu tidak punya niat baik. Boleh jadi ia akan melakukan sesuatu yang buruk, mencederakan. Rasa takut itu diketahui oleh para tetamu dari kalangan malaikat ini dan memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwasanya mereka adalah malaikat, bahwasanya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke kaum Lut, yaitu untuk membinasakan mereka, disebabkan karena kaum Lut itu melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji, perbuatan yang hina, tidak mau menerima nasihat yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam, maka mereka akan membinasakan kaum Lut. Nah, sebelum sampai ke kaum Lut itu menempati Yordania sekarang. Sebelum sampai ke kaum Lut, para malaikat itu singgah terlebih dahulu di Palestina, yaitu di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam,
untuk menyampaikan berita gembira. Berita gembira itu yaitu berupa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan mendapatkan anak, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam, dan setelah itu akan mendapatkan cucu, yaitu Nabi Ishaq akan beranak pula, yaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Maka gembiralah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Awalnya Siti Sarah sampai mengatakan, mana mungkin saya akan mendapatkan anak, saya sudah tua, saya pula mandul, suami saya juga sudah lanjut usia, maka mana mungkin kami akan mendapatkan anak. Namun dijawab oleh malaikat, jangan merasa heran apabila Allah menghendaki sesuatu, apapun akan terjadi. Apabila Allah berkehendak seseorang itu mendapat anak, maka akan mendapat anak, akan mengandung dan melahirkan anak. Nah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah gembira. Kemudian selepas itu malaikat memberitahukan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, disebut sebagai Ahlul Bait, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada ahli keluarga itu. Karena ahli keluarga itu Nabi Ibrahim dan istrinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, menjaga keimanan, menambahkan keimanan, memiliki keyakinan, meneguhkan keyakinan, maka layaklah untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti apa suasana hati Nabi Ibrahim? Tadinya takut, sekarang suasananya setelah mendapatkan berita gembira tenang. Nah, ketika hilang rasa takut dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam, teringat perkataan malaikat tadi, yaitu bahwasanya mereka akan pergi ke negeri yang didiami oleh Nabi Lut dan kaumnya. Nah, Nabi Lut itu adalah kemenakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apabila terdengar bahwasanya malaikat akan pergi ke negeri yang dihuni oleh Nabi Lut dan kaumnya, dan Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya yang tak beriman, maka Nabi Ibrahim khawatir apabila azab ditimpakan ke kaum Nabi Lut, termasuk juga nanti azab itu menimpa Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada para malaikat yang diutus oleh Allah supaya azab itu ditangguhkan, diundurkan, dengan harapan kaum Nabi Lut itu apabila ditangguhkan mungkin akan beriman dalam masa penangguhan itu. Mengapa Nabi Ibrahim meminta seperti itu? Karena Nabi Ibrahim memiliki kelembutan hati. Inilah dia judul yang kita angkat untuk 3 ayat ini. Karena lembutnya hati Nabi Ibrahim, berharap Allah tidak menyegerakan azab kepada kaum Nabi Lut. Kemudian dikhawatirkan Nabi Lut alaihi salam yang berada di tengah-tengah kaumnya juga mendapat malapetaka. Apa siksaan Allah ke atas kaum Nabi Lut? Dihujani mereka dengan hujan batu dari langit. Nah, itu adalah azab yang ditimpakan ke atas kaum Lut. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada rasul-rasul, yaitu para malaikat yang diutus oleh Allah, supaya tidak menyegerakan azab. Dikhawatirkan apabila azab ditimpakan, yaitu Nabi Lut yang berada di tengah-tengah mereka pun juga akan menanggung akibatnya, yaitu akan ikut termasuk ke dalam yang dibinasakan. Karena hukuman Allah Subhanahu wa taala ke suatu negeri tidak hanya
ditimpakan kepada penduduk negeri yang jahat-jahat saja, yang kafir-kafir saja, enggak. Yang beriman yang ada di situ pun juga kena sekali. Nah, namun malaikat memberitahu Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya mereka akan dibinasakan, tetapi Nabi Lut dan ahli keluarganya yang beriman bersamanya diselamatkan. Itulah 3 ayat yang akan kita pelajari, karena penetapan siksaan ke atas kaum Nabi Lut itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ditangguhkan lagi. Maka Nabi Ibrahim diarahkan oleh malaikat supaya tidak lagi meminta atau berhenti dari meminta supaya ditangguhkan azab, karena ketetapan Allah sudah ditetapkan. Apabila ketetapan Allah sudah ditetapkan, maka tidak ada lagi makna meminta penangguhan azab. Sampai waktunya Allah akan memberlakukan ketetapannya itu. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah 3 ayat terakhir dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kisah Nabi Ibrahim bersama dengan para malaikat yang diutus oleh Allah dan menjadi tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah sebagai muqaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat terlebih dahulu dengan harapan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Karena seperti yang disabdakan Rasulullah, 1 huruf Al-Quran itu pahalanya adalah 10 pahala. Nah, kita berharap pahala yang diberikan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, kebaikannya berupa badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, dimudahkan kefahaman, kemudian bertambah iman kita, semakin teguh keyakinan kita, dan mudah-mudahan dapat pula dijadikan sebagai petunjuk dan bimbingan. Karena dalam kisah-kisah yang berlaku pada masa dahulu diceritakan kembali pada masa sekarang, ia adalah sebagai bekal bagi kita pula untuk menjalani hidup ini, yaitu mestilah kita menghormati tetamu. Seperti mana dahulu Nabi Ibrahim menghormati tetamu, maka kita pun juga menghormati tetamu. Kemudian apabila Nabi Ibrahim memiliki sifat-sifat mulia, yaitu penyabar, kemudian suka merintih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian suka kembali kepada Allah, yaitu banyak bertaubat kepada Allah meskipun tidak melakukan kesalahan, tapi menjadikan amalan bertaubat itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri dan bersama dengan Allah. Maka sifat-sifat yang mulia seperti itu kita jadikan sebagai teladan. Jadi kita meneladani sifat Nabi Ibrahim yang memiliki kelembutan hati. Kemudian ada juga pelajaran, yaitu kalau Allah sudah menetapkan siksaan ke atas suatu kaum, satu bangsa, maka tidak ada siapa yang bisa menolak. Seorang Nabi, Nabi Ibrahim sekalipun meminta untuk ditangguhkan azab. Apabila Allah sudah menetapkannya, maka yang akan berlaku adalah ketetapan Allah itu. Inilah dia pembahasan, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kajian keilmuan berkaitan dengan tafsir Al-Quran ini menambahkan lagi bekal kita dalam menjalani hidup ini, karena Al-Quran secara keseluruhan adalah sebagai petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci Al-Quran, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra
yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim, a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Allah berfirman, falamma, maka ketika, zahaba, hilang, an Ibrahim, dari Ibrahim, ar-raw'u, ketakutan, hilang dari Nabi Ibrahim ketakutan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, muncul rasa takut pada diri Nabi Ibrahim ketika tetamu yang datang ke rumah itu tidak mau memakan makanan yang disuguhkan. Nah, maka muncul rasa takut. Namun rasa takut itu hilang. Waja'athu, dan telah datang kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, al-bushra, berita gembira. Berita gembira telah datang, maka sekarang keadaan hati Nabi Ibrahim tenang. Oh, jadi ayat ini menerangkan tentang suasana hati Nabi Ibrahim. Yujadiluna, nah ketika suasana hati Nabi Ibrahim itu sudah tenang, Nabi Ibrahim yujadiluna. Yujadiluna ini bersoal jawab. Bersoal jawab mana? Nabi Ibrahim bertanya, para malaikat menjawab. Nah, bersoal jawab. Yujadiluna, bersoal jawab dengan kami. Kami di sini rasul-rasul kami, yaitu malaikat. Fi qaumi Lut, tentang kaum Lut. Nah, apa soal jawabnya itu? Nanti kita sebutkan dalam tafsir. Yaitu isinya adalah minta kepada Allah supaya azab ditangguhkan kepada kaum Lut, supaya ada kesempatan lagi bagi mereka untuk bertaubat, sehingga apabila mereka bertaubat tak jadi mereka diazab. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Mengapa sampai ke tahap seperti itu Nabi Ibrahim? Diterangkanlah tentang Nabi Ibrahim. Inna, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim itu lahalim, sungguh sangat penyantun. Nanti kita terangkan makna penyantun. Awwah, sungguh sangat banyak merintih di hadapan Allah. Awwah dari kata ah itu merintih. Awwah yang sangat banyak merintih. Munib, kembali, suka kembali kepada Allah, maknanya bertaubat kepada Allah. Dan taubat bukan hanya untuk orang yang berdosa saja, karena Nabi Muhammad juga bertaubat kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad telah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang, tapi tetap juga bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Ibrahim sungguh penyantun, lagi banyak merintih. Nah, banyak merintih ini ada yang menerjemahkan pengibah, suka beribah hati, biasanya menangis. Nah, mudah sekali untuk menangis. Dan suka kembali kepada Allah, yaitu bertaubat. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Siapa ini yang berkata ini? Malaikat yang berkata kepada Nabi Ibrahim, a'rid, berpalinglah kamu, an hadza, dari bersoal jawab ini. Artinya hentikanlah soal jawab ini, jangan kamu tanya-tanya lagi. Karena innahu, sesungguhnya, qad jaa, telah datang, amru rabbik, ketetapan Tuhanmu. Ketetapan Tuhanmu telah datang, telah ada, yaitu ketetapan mengazab kaum Lut itu. Kalau ketetapan sudah ditetapkan, maka jangan bersoal jawab lagi, jangan minta ditangguhkan lagi. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu, atihim, akan datang kepada mereka, azabun, azab, ghairu mardud, yang tidak bisa ditolak. Artinya itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tak akan diubah lagi, dan tak akan ada siapa yang mampu untuk menolaknya. Wahai Ibrahim, berpalinglah dari bersoal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu,
dan sesungguhnya azab yang tidak dapat ditolak akan datang kepada mereka. Mereka siapa? Kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari dan kita ketahui melalui terjemahan tadi, bahwasanya masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan menerangkan tentang penghujung dari pertemuan Nabi Ibrahim dengan para malaikat yang menjadi tetamu istimewa Nabi Ibrahim alaihi salam, yang malaikat menjelmakan diri menjadi manusia laki-laki yang usianya masih muda. Nah, ini keistimewaan. Siapa di antara kita nih yang pernah datang ke rumahnya tetamu dari kalangan malaikat? Nah, biasanya dari kalangan manusia. Kalau datang dari kalangan malaikat, wah istimewa sekali. Tapi sebenarnya setiap saat malaikat itu datang ke rumah kita, turun masuk ke rumah kita. Cuma kita tak melihat ya. Yaitu malaikat rahmah, malaikat membawa rahmat. Asalkan di rumah itu tidak dipelihara anjing. Nah, kalau dipelihara anjing, malaikat tak masuk. Atau ada patung, maka malaikat pun tak masuk. Tapi kalau di rumah itu senantiasa penghuni rumahnya beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Allah, maka setiap saat malaikat akan berada di rumah itu. Hanya saja tidak menjelmakan diri sebagai manusia. Kalau Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan, yaitu para malaikat itu menjelmakan diri sebagai manusia. Baik, kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Dan semakin panjang penjelasan, semakin nampak kandungan ayat. Maka ada tafsir itu besar sekali, sampai berpuluh jilid banyak ayat. Mengapa sampai sebanyak itu? Karena menjelaskan ayat itu panjang sekali. Dan sudah banyak tafsir ditulis, hampir 140-an tafsir yang sudah ada. Dan tafsir itu tafsir yang banyak sekali memberikan penjelasan, dan masing-masing tafsir memiliki kelebihan masing-masing. Maka penjelasannya menjadi penjelasan yang banyak sekali. Alangkah beruntungnya kalau kita pandai bahasa Arab, kemudian kita baca tafsir itu satu persatu. Wah, beruntung sekali. Kita akan mendapatkan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Karena khazanah keilmuan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran itu banyak sekali. Sehingga kita lebih dekat lagi dengan ayat-ayat Allah. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw, maka ketika rasa takut sudah hilang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti ayat ini menerangkan tentang suasana hati Nabi Ibrahim masih lagi ketika bersama dengan tetamu dari kalangan malaikat, tapi sudah menerangkan suasana yang berbeda dari yang sebelumnya. Di awal-awal pertemuan dengan malaikat, suasananya lain, yaitu Nabi Ibrahim memiliki rasa takut, tapi sekarang sudah tak ada lagi rasa takut. Maka ketika kata falamma, maka ketika, nah, kata ini menerangkan masa, menerangkan waktu. Waktu yang dahulu dengan waktu yang disebut dalam ayat ini keadaannya berbeda. Keadaan dalam waktu itu sekarang, pada masa sekarang ini sudah hilang rasa takut pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika hilang rasa takut pada diri Nabi Ibrahim, waja'athul busyra, dan telah datang kepadanya berita gembira. Ini sudah kita ketahui juga dari ayat sebelum ini, yaitu para malaikat memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya ia dan istrinya akan mendapatkan anak. Dan ketika itu Siti Sarah mendengar, maka Siti Sarah tertawa, keluar suaranya. Nah, ketika keluar suaranya diketahui oleh malaikat bahwasanya Siti Sarah merasa aneh dengan berita gembira yang dibawa oleh malaikat. Mengapa merasa aneh?
Sebabnya karena sudah tua, mana mungkin bisa dapat anak. Mandul pula, mana mungkin bisa dapat anak. Kemudian yang ketiga, suami pula sudah lanjut usia, mana mungkin bisa dapat anak. Tetapi malaikat mengatakan, kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tak akan berlaku? Nah, itu namanya berita gembira. Karena datangnya dari Allah, maka pasti menggembirakan. Nah, kalau berita gembira dari manusia, belum tentu lagi pasti menggembirakan. Iya enggak nih? Karena kita tak yakin. Karena berita dari manusia boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi kalau berita gembira dari Allah, maka pasti akan berlaku seperti yang diberitakan. Apalagi yang membuat berita adalah langsung malaikat. Wa ja'athul busyra, bermakna sudah tak ada lagi masalah pada diri Nabi Ibrahim berkaitan dengan tamu yang datang ini. Yaitu Nabi Ibrahim sudah tenang sekarang, hati pula menjadi gembira. Tinggal lagi dalam waktu yang sama masih lagi ada yang tersisa berkaitan dengan kedatangan tetamu ini. Karena sebelum ini sudah disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim mendengar dari tamu-tamu ini bahwasanya mereka akan pergi ke kaum Nabi Lut untuk membinasakan mereka. Nah, apabila pergi ke sana, di sana ada Nabi Lut. Nabi Lut itu beriman. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat, menyoal malaikat, memberikan pertanyaan kepada malaikat. Yujadiluna. Nah, ini dia maknanya. Yujadiluna maknanya menyoal kami. Kami di sini adalah menyoal malaikat-malaikat yang kami utus. Karena Nabi Ibrahim bukannya berbicara langsung dengan Allah, karena suasana pada masa itu adalah Nabi Ibrahim berhadapan dengan para malaikat yang diutus oleh Allah. Mengapa dalam ayat ini disebut yujadiluna? Mengapa tidak yujadilu rusulana? Menyoal rasul-rasul kami. Mengapa disebut menyoal kami? Untuk menerangkan bahwasanya malaikat yang diutus itu adalah sebagai yang membawa pesan Allah Ta'ala. Jadi apabila bertanya kepada malaikat itu sama dengan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyampaikan sesuatu kepada malaikat sama dengan menyampaikan sesuatu kepada Allah, karena malaikat itu adalah utusan Allah. Sama dengan umpamanya presiden suatu bangsa umpamanya mengirim surat isinya pesan kepada presiden di negara yang lain. Apakah presiden itu langsung yang membawa pesan itu? Tidak, melalui utusan duta besar namanya. Nah, apabila duta besar itu menyampaikan pesan kepada presiden di negara lain, maka presiden itu bertanya kepada duta besar itu sama dengan bertanya kepada presiden yang mengutus duta besar itu. Nah, para malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kata yujadiluna menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim meskipun melalui perantaraan malaikat, tetapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya azab yang sudah ditetapkan ke atas kaum Lut itu ditangguhkan. Yujadiluna, apabila menerangkan tentang kisah masa lalu, semestinya kata yujadiluna ini, siapa yang belajar bahasa Arab, bukan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu kata kerja yang dipakai untuk masa yang akan datang atau masa sekarang. Sementara kisah ini sudah terjadi. Mestinya adalah jadalana, bukan yujadiluna. Mengapa ini digunakan fi'il mudhari? Ada kaidah tafsir, yaitu menjelaskan bahwasanya penggunaan yujadiluna pakai fi'il mudhari listihdharis surah, yaitu untuk menerangkan suasana yang ada pada masa itu, yaitu
ada percakapan tanya jawab antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat. Ini yang perlu kita perhatikan, percakapan ini. Karena dalam percakapan ini terlihatlah sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari percakapan ini, kita kalau ada melihat orang bercakap berdua, dari percakapan itu kita lihat, oh ini bapak yang satu ini lembut betul hatinya ini. Dari percakapan itu, dari tanya jawab itu. Begitu juga dalam ayat ini, karena ingin memunculkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kelembutan hati, maka diterangkanlah tentang Nabi Ibrahim yang bertanya kepada malaikat dan malaikat menjawab. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat? Seperti yang kita sampaikan tadi, kemudian kita tambah, yaitu Nabi Ibrahim bertanya, yaitu fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Kamu ini sebenarnya mau kemana, wahai utusan-utusan Allah? Maka mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum yang sudah melakukan kejahatan, yaitu kami diutus untuk membinasakan mereka. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendengar bahwasanya para malaikat ini akan membinasakan kaum Lut, teringat di sana ada Nabi Lut, yaitu anak saudaranya yang juga beriman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya lagi kepada malaikat. Dalam ayat yang lain, malaikat mengatakan, inna muhliku ahla hadhil qaryah. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan penduduk negeri ini. Kalau disebut penduduk negeri, bermakna termasuk sekali siapa? Termasuk sekali Nabi Lut alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, inna fiha Lutan. Sesungguhnya di dalam negeri itu ada Lut, beriman kepada Allah. Maka malaikat pun menjawab, lanunajjiyannahu wa ahlahu. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia. Artinya kami diutus untuk membinasakan penduduk negeri itu, tetapi Nabi Lut akan kami selamatkan. Wa ahlahu, dan keluarganya sekali, illam ra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya itu tak diselamatkan. Istrinya itu termasuk minal ghadirin, dari kalangan orang-orang yang dibinasakan. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi soal jawab Nabi Ibrahim dan para malaikat itu menerangkan tentang kelembutan hati Nabi Ibrahim. Tidak ingin Nabi Lut yang beriman dibinasakan, kemudian berharap kaum Nabi Lut itu diberi tangguh sehingga mereka tidak segera diazab, dengan harapan mereka beriman. Nah, ini adalah pertanda kelembutan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang yang keras hati, kalau sudah mendengar di sana ada kaum laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, kemudian datang berita bahwasanya malaikat akan membinasakan mereka, maka orang yang mendengar itu, binasakan sajalah mereka itu, keji betul perbuatan mereka itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Nabi Ibrahim meminta masih bisa diberi tangguh atau tidak. Namun malaikat menjawab di ayat yang berikutnya, yaitu tidak, karena ketetapan Allah telah ditetapkan bahwasanya azab akan segera ditimpakan ke atas mereka, yaitu berupa hujan batu. Yujadiluna fi qaumi Lut, bersoal jawab tentang kaum Lut. Kaum Lut melakukan kejahatan. Di antara kejahatan yang dilakukan oleh kaum Lut itu adalah kejahatan yang sangat keji, dan banyak pula yang meniru perangai kaum Lut itu pada masa sekarang, yaitu
kaum gay, laki-laki suka laki-laki bahkan menikah antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, ini adalah pengikut tabiat tercela dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Apabila kaum Nabi Lut dahulu dibinasakan oleh Allah, maka yang sekarang ini pun akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Cuma cepat atau lambatnya kita tak tahu. Maka jangan sekali-kali memahami ini adalah okey-okey saja. Apanya yang okey? Ini tidak okey. Karena kata okey ini kata-kata yang dimudah-mudahkan untuk memahami apa yang berlaku. Tidak, ini buruk sekali, tercela sekali, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilaknat menjadi batu setelah dihujani dengan hujan batu, dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa peninggalannya. Ya, mungkin boleh dilihat di YouTube itu ada, kita boleh lihat tempat peninggalan dahulu kaum Lut itu berada di situ. Kita lihat ada gambar atau seperti ada manusia yang dilaknat oleh Allah seperti batu di situ. Wallahu alam, kita pun tak tahu pastinya seperti apa, tetapi tempat kediaman itu sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Lut. Dan dalam hadis Rasulullah ada bersabda, siapa yang menjumpai kaum Lut itu siapa yang menjumpai orang yang memiliki perangai seperti kaum Lut itu, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang bersama dengan pelakunya itu. Siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut dahulu, maka uqtulul fa'ila wal maf'ul, orang yang melakukannya dan kawan orang yang melakukannya itu. Dia kan berdua itu. Kedua-duanya itu bunuh. Artinya orang seperti ini tak layak hidup karena keji. Perbuatan yang dilakukan itu sangat keji sekali. Maka jangan pandang ini sesuatu yang biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Tak boleh. Boleh-boleh saja, tak boleh. Ini hukumnya adalah haram. Dan apabila diberlakukan hukum syariat ke atas mereka, bahwasanya mereka ini tidak layak untuk hidup karena perangai mereka yang sangat tercela sekali. Pada masa dahulu dibinasakan. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim. Nah, ayat berikutnya menerangkan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 3 sifat yang dimilikinya. Yang pertama adalah Lahalim, sungguh maha penyantun. Apa makna penyantun di sini? Penyantun ini maknanya ingin orang lain itu mendapatkan kebaikan. Nah, apabila terdengar orang lain akan diazab, kalau bisa orang lain itu ditangguhkan azabnya, mungkin ia akan bertaubat dalam masa penangguhan itu, kemudian tak jadi diazab. Itu namanya penyantun. Juga makna penyantun adalah sabar. Sabar yaitu menahan diri untuk tidak marah. Bisa marah tapi tak mau marah. Itu namanya penyantun. Kemudian juga penyantun adalah memberikan khidmat untuk orang lain. Penyantun umpamanya menyantuni siapa? Umpamanya menyantuni anak yatim, menyantuni orang tua, menyantuni orang yang cacat umpamanya, menyantuni. Karena mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Mereka menjadi susah. Menghilangkan kesusahan mereka itu adalah santunan anak yatim. Lebih mudahnya lagi ini, apabila ada orang buta umpamanya mau menyeberang. Orang buta mau menyeberang,
sementara jalan itu ramai. Maka apabila tidak kita bawa menyeberang bersama, maka dia akan susah menyeberang, mungkin dia akan dilanggar oleh kendaraan. Maka yang membawa orang buta ini disebut orang yang menyantuni orang buta, disantuninya orang buta itu. Itu adalah datang dari kelembutan hati. Bahkan ada yang melihat, ini ada orang buta ini, sementara dia sedang menaiki kendaraannya, dia berhentikan kendaraannya, dia turun dari kendaraannya, dia tuntun orang buta itu menyeberang. Wah, ini hatinya lembut sekali. Ini tanda kelembutan hati, itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kaitan dengan kaum Nabi Lut tadi sudah kita terangkan tadi, yaitu Nabi Ibrahim tidak ingin kaum Nabi Lut itu dibinasakan dengan segera, tapi ditangguhkan dengan harapan akan bertaubat kepada Allah, mau menerima kebenaran. Allah ini merintih itu tanda memiliki rasa takut kepada Allah. Apalagi kalau merasa tidak sempurna dalam melakukan ketaatan umpamanya, atau lalai, apalagi lalai dalam melakukan ketaatan. Ya Allah, ini hamba-Mu yang banyak melakukan kesalahan. Kemudian dia menangis, mudah sekali keluar air matanya karena rasa takutnya kepada Allah. Ini adalah awwah. Biasanya di sepertiga malam yang terakhir, dalam muhasabah yang ia lakukan, dia lihat dirinya yang banyak melakukan kekurangan, kesalahan. Semestinya melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh, tetap melakukan ketaatan, istiqamah, tetapi dia tak melakukannya. Maka dia melihat dirinya ini betul-betul telah banyak melakukan pelanggaran, kelalaian. Maka ia merintih di hadapan Allah. Allah, yaitu sampai ke tahap menangis. Itu pun tanda kelembutan hati. Kalau hati tak lembut, tak bisa untuk merintih di hadapan Allah. Munib, kembali kepada Allah. Anaba yunibu, maknanya adalah kembali. Kembali maknanya adalah kita punya kehendak. Ketika kita mengikuti kehendak kita, dan kehendak kita itu bertentangan dengan kehendak Allah, bermakna kita berpaling dari Allah, menjauh dari Allah. Nah, munib adalah orang yang meninggalkan kehendaknya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dia tinggalkan kehendaknya itu, sekarang ia ikuti kehendak Allah. Mengikuti kehendak Allah dan mengabaikan kehendak diri sendiri, itu namanya munib. Nah, munib itu orang yang kembali kepada Allah dengan mengikuti kehendak Allah, yaitu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Munib boleh juga kepada makna bertaubat. Kalau makna bertaubat, maknanya kembali kepada Allah. Kalau orang yang bertaubat itu orang yang berdosa. Mengapa dia berdosa? Karena dia mengikuti kehendak hawa nafsunya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bermakna dia telah berdosa. Sekarang dia tinggalkan keinginan hawa nafsunya. Sekarang dia kembali. Bertaubat maknanya kembali kepada Allah, kembali mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melakukan dosa, seperti para nabi dan rasul juga bertaubat kepada Allah, maka kembali maknanya di sini adalah tetap mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap mengikuti kehendak Allah adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah telah memberikan kepada kita pemberian berupa istiqamah, tetap pendirian, mengikuti petunjuk, kemudian kita minta terus mengikuti petunjuk itu, maka kita syukuri. Alhamdulillah, dalam masa sudah beberapa tahun ini tak lagi melakukan kejahatan, tak ada lagi mengambil harta orang lain, tak ada lagi menipu dalam berdagang, tak ada lagi mengamalkan sistem riba dalam perdagangan, tak ada lagi. Alhamdulillah,
mensyukuri nikmat Allah, tetap di atas petunjuk. Maka selalu kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Kita sudah berada di atas petunjuk, mengapa kita minta tunjukilah kami, minta petunjuk lagi? Kita minta istiqamah supaya tetap terus di atas petunjuk, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang mulia. Jadi ayat yang ke-75 ini menerangkan tentang figur Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim sepatutnya dijadikan sebagai contoh, sebagai teladan. Kemudian Allah memberitahukan di ayat yang berikutnya, yaitu supaya Nabi Ibrahim berhenti dari menyoal malaikat, dari bertanya kepada malaikat berkaitan dengan penangguhan azab ke atas kaum Nabi Lut. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadza, yaitu berpalinglah kamu dari bertanya tentang kaum Lut kepada kalau malaikat yang mengatakan kepada kami, jangan kamu bertanya lagi tentang kaum Lut yang sudah ditetapkan oleh Allah azab ke atas mereka, bahwasanya Allah akan memberlakukannya. Maka jangan tanya lagi, sudah terimalah ketetapan Allah wahai Ibrahim, meskipun berat di hatimu wahai Ibrahim, karena kamu memiliki hati yang sangat lembut sekali, kamu penyantun, pengibar, kemudian suka kembali kepada Allah. Tetapi apabila Allah telah menetapkan ketetapannya, maka terimalah ketetapan Allah itu wahai Ibrahim. A'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu. Apa ketetapan itu? Ujung ayat, wa innahum, dan sesungguhnya mereka kaum Lut itu atihim, akan datang kepada mereka azab ghairu mardud, azab yang tidak dapat ditolak. Mengapa ada penjelasan ghairu mardud, tidak dapat ditolak? Menjelaskan kalau Allah sudah menghendaki pemberlakuan siksaan, tak ada siapa yang mampu untuk menolaknya. Siapapun tak akan mampu, karena Allah yang memberlakukan itu adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dan tak ada siapa yang akan menghalanginya. Jadi banyak pelajaran yang kita dapatkan dari 3 ayat yang terakhir ini, yaitu kita dapatkan pelajaran pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam suasana hatinya kembali tenang, dan ketenangan hatinya itu adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat berita gembira. Oh, berarti suasana hati itu penting juga untuk diperhatikan. Oh ya, penting. Maka kita ketika bertamu itu suasana hati mesti kita perhatikan. Dari mana kita tahu suasana hati itu? Dari raut muka. Nabi Ibrahim diketahui takut oleh para malaikat tetamu dari raut mukanya. Karena Nabi Ibrahim melihat, mengapa tetamu ini tak makan? Nah, maka Nabi Ibrahim dengan raut mukanya terlihat sebagai orang yang takut, maka segera malaikat menghilangkan rasa takut itu. Jangan takut wahai Ibrahim, seperti yang dalam ayat sebelum ini, jangan takut kamu wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah para malaikat utusan Allah. Maka suasana hati itu mesti diciptakan. Kalau nampak tamu-tamu kita punya rasa takut, hilangkan rasa takutnya. Kalau nampak tuan rumah punya rasa takut, hilangkan rasa takut itu. Itu ketika kita bergaul sesama kita. Karena suasana hati itu perlu kita ciptakan. Oh, nampaknya tetamu ini agak terbeban dengan jamuan kita ini umpamanya, atau sebaliknya umpamanya ini tuan rumah ini terbeban dengan kedatangan kita ini. Kan nampak beban itu dari raut muka itu.
maka jangan berlama-lama lagi. Yang tamu minta izin lah umpamanya. Kemudian yang tuan rumah mestilah tahan-tahan diri, yaitu jangan pula usir tetamu, enggak. Tapi kalau memang perlu memberitahukan kepada tamu, maka beritahukanlah dengan sopan dan santun, yaitu dengan kata-kata yang lembut. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya pada jam seperti sekarang ini sudah ada janji, maka saya mohon kalau tidak ada keperluan apa lagi, maka mungkin kita bisa bertemu lagi pada masa yang akan datang. Senanglah tamunya kan, bisa Bapak pulang sekarang. Itu kan tak enak didengar. Maka pelajaran bertamu ini kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena masing-masing ingin suasana yang menyenangkan ada pada yang tetamu, ingin menyenangkan tuan rumahnya, tuan rumah ingin menyenangkan tetamunya. Kemudian satu lagi yang dapat juga kita ambil dari ayat ini adalah berita gembira yang disampaikan oleh malaikat itu adalah bahwasanya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah akan mendapatkan anak, yaitu yang bernama siapa? Ishak. Kemudian diberitahukan lagi bahwasanya Ishak akan beranak pula, yaitu yang bernama Yakub, berarti cucu Nabi Ibrahim. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukanlah Ishak seperti yang dipercayai dalam agama Kristen. Karena dalam agama Kristen dipercayai yang disembelih itu adalah Ishak. Sementara di dalam Islam bahwasanya yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail alaihissalam. Tapi tak jadi disembelih karena ditebus dengan seekor kibas. Dari mana kita tahu isyarat bahwasanya yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak? Seandainya Ishak yang diperintahkan untuk disembelih, apa maknanya perkataan malaikat bahwasanya akan dapat anak Ishak, kemudian selepas Ishak ada Yakub? Kalau akan disembelih tak ada maknanya Yakub itu lagi. Kalau sudah disembelih umpamanya, jadi disembelih umpamanya, akan mungkinkah yang disembelih ini beranak ulang? Tidak. Jadi ketika disebut bahwasanya akan dapat anak Ishak dan setelah itu akan dapat anak pula, yaitu anak dari Ishak itu adalah Yakub, berarti Ishak itu hidup dengan baik. Tidak ada perintah untuk menyembelihnya. Kalau tidak, maka tak bisalah difahami berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Maka ayat ini juga sebagai bantahan terhadap kepercayaan yang ada di dalam agama Kristen bahwasanya yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishak, bukan Ishak tetapi Ismail, yaitu bukan anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, tapi anak Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.